melanjutkan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Ardana Naimatul Izzah dari kelompok A1.
warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Abdullah Ridha, sepanjang waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum semangat, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita semua ditakdirkan bisa mengikuti acara ini. Semua bergerak atas izin Allah. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita semua tidak bisa hadir di majelis yang mulia ini. Untuk itu sudah menjadi sebuah keharusan kita semua berusaha untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan senantiasa membaca sholawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah membaca sholawat, Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kebaikan-kebaikan untuk kita. Allah senantiasa angkat derajat-derajat kita. Dan mudah-mudahan kelak kita juga mendapatkan syafaat dari beliau. Yang kami hormati Kepala Sekolah TK Yabunaya dan seluruh jajarannya. Yang kami hormati pemateri Bu Derni, yang kami hormati pula seluruh wali murid KBTK Yabunaya dan anak-anakku yang ikut hadir, yang senantiasa kami cintai. Pertama, kami menyampaikan selamat datang di sekolah kita ini, di lembaga kita ini. Lembaga yang insya Allah tetap berkomitmen untuk mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kedua, kami mewakili semuanya, khususnya yayasan sekaligus KBTK Yabunaya, menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah senantiasa menerima seluruh amal kita. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan acara ini. Karena acara hari ini adalah acara halal bihalal sekaligus dirangkai dengan parenting. Tema materi cukup bagus, membangun sinergi. Kalau kita melihat Al-Quran, Bu, sinergi itu dijelaskan oleh Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ditolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan jalan tolong menolong di dalam perbuatan dosa. Kemudian di dalam hadis, ya Rasulullah menyampaikan sinergi itu berjamaah. Berjamaah itu ibaratnya satu tubuh, Bu. Ya, satu tubuh. Kalau satu merasakan sakit, yang lain ikut sakit. Ini sinergi. Dan sinergi ini sesuai dengan fitrah. Ya, sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Karena manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk sosial, makhluk yang ingin berinteraksi dengan yang lainnya. Ya. Jadi makhluk sosial, punya kepedulian dan ingin dipedulikan, itu manusia. Kalau ini, ya, kemudian kita bawa ke anak-anak kita bangun ke anak-anak kita mulai dini, ya, mulai dini, ya, karena rata-rata anak-anak itu yang lebih dominan itu sifat egois. Nah, nanti Bu Dari yang akan membahas terkait dengan psikologinya. Ya, anak-anak itu kecenderungannya dominan sifat egoisnya, makanya kalau dia punya mainan itu tidak mau berbagi, ya kan? Tidak mau berbagi. Ini punyaku, ini milikku. Nah, mereka akan melihat orang tuanya, melihat kedua orang tuanya, bapak ibunya. Kalau bapak ibunya ini menjadi toladan berbagi, saya yakin anak-anak ini juga akan mengikuti. Tapi kalau orang tua, kedua orang tuanya ini memiliki sifat egois, ya, sifat mementingkan diri sendiri, maka anak-anak ini juga akan tercermin. Dia akan mengikuti sifat bapak ibunya. Maka mustahil bapak ibu, para hadirin, ya, mustahil, tidak mungkin kita akan, ya, mampu mengarahkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang siap bersinergi, siap memiliki kepedulian terhadap lingkungannya, sementara bapak ibunya ini tidak memberikan ketauladanan. Ya, maka ketauladanan ini menjadi sesuatu yang vital, sesuatu yang urgen. Kalau kita menginginkan anak-anak kita mampu membangun sinergi, berkolaborasi dengan yang lainnya, maka bapak ibu ini harus bisa menjadi tauladan ketika di rumahnya, ya kan? Karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan rumah itu yang tidak bisa dilaksanakan oleh ibu, kemudian bapaknya ini harus terampil, harus cekatan mengambil alih. Misalkan Bu, masak. Nah, ada enggak bapak-bapak di rumah, suami-suami jenengan ini yang ketika ibunya, istrinya misalkan, ya, istrinya anaknya rewel, sementara lagi goreng tempe atau goreng pindang, ada enggak bapak-bapaknya langsung cekatan, sudah Bu, ini saya ambil alih? Ada yang begitu enggak? Jarang Bu, ya, jarang. Apalagi bapak-bapak sudah punya prinsip, tugas saya kan mencari nafkah, urusan dapur itu kan urusannya ibu, masak,
Kemudian nyuci, Bu. Nah, nyuci ini baik nyuci yang manual maupun yang pakai mesin, ya. Artinya tidak semua pekerjaan itu bisa diselesaikan ibu. Maka disinilah perlu adanya sinergi, perlu adanya kolaborasi. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ini tema yang bagus. Saya tidak tahu nanti secara psikologis Bu Derni menyampaikan seperti apa. Ya, tapi gambaran kami kalau melihat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu, jadi bekerja sama, tolong menolong itu harus dalam kebaikan. Ya, harus dalam kebaikan. Maka ada 4 hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin membangun apa? Sinergi. Yang pertama, harus ada niat yang kuat. Itu yang pertama. Harus ada niat yang kuat. Kemudian yang kedua, diupayakan semaksimal mungkin. Ya, harus ada upaya, Bu. Sungguh-sungguh upayanya membangun kolaborasi itu, membangun apa? Sinergi itu. Kemudian yang ketiga, ya, harus ada komitmen. Ya. Membangun sinergi tanpa komitmen tidak bisa, Bu. Ya, harus ada komitmen. Karena membangun sinergi ini bukan jangka pendek, tapi jangka panjang. Nah, kalau kita dalam keluarga itu tergantung usia keluarganya berapa, ya, tergantung usia keluarganya itu berapa. Dan saya yakin Bapak Ibu ketika membangun sebuah keluarga itu ingin sampai meninggal, kan? Ingin sampai meninggal. Akhirnya sakinah mawaddah warahmahnya itu ingin dibangun sampai meninggal kembali kepada Allah. Maka komitmen itu juga harus dibangun sampai kita meninggal dunia. Tidak setahun, tidak 2 tahun, 3 tahun, tapi selamanya, Bu. Nah, makanya ada kan di antara pasangan itu ingin mati berdua, ingin mati bersama. Bisa enggak? Ternyata ada contohnya, Bu, ya. Ternyata ada contohnya. Si istri meninggal dunia dan beberapa jam suaminya meninggal dunia. Ternyata ada, Bu. Nah, itu namanya sehidup semati. Tapi kan tidak semuanya begitu. Maka komitmen ini harus dibangun, ya, komitmen. Kemudian yang keempat untuk menguatkan itu semuanya dengan doa. Ya. Sinergi, kolaborasi, kerjasama tidak akan bisa tercapai tanpa pertolongan Allah SWT. Maka doa ini adalah menjadi senjata kita. Ya Allah, saya ini orang lemah. Kami orang lemah, ya Allah. Tidak mungkin kami bisa membangun sinergi di dalam rumah tangga. Tidak mungkin kami bisa mengantarkan anak-anak memiliki karakter sinergi kalau Engkau tidak mengizinkan. Maka saya memohon kepada Engkau, ya Allah, mudahkan apa yang ingin kami lakukan ini. Doa, Bu. Jadi doa ini menjadi senjata yang sangat ampuh untuk, ya, seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini dimudahkan oleh Allah SWT. Baik, saya pikir ini sekilas. Kemudian yang terakhir kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada perkataan-perkataan yang tidak berkenan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afwa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al-maut
ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan tema pentingnya bersinergi membangun karakter anak muda ini yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Irawati dan akan dipandu oleh Ibu Dewi. Kepada Ibu Dewi, Pak Moderator, kepada waktu kami. Dengan judul kita pada hari ini adalah pentingnya bersinergi membangun karakter anak muda ini. Kepada Bu Dewi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Saya sudah pakai ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seperti yang dingendikakan Ustadz Abdullah Ridho tadi. Kok enggak semangat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ayah bunda, ayahnya 3, 4. Ayah yang lain ada di belakang. Pak Mufti belakangnya bapak ada lagi. Ayah, oh enggak ada, luar biasa. Iya. Tadi Nyon Sewu, saya mau matur dulu yang sebetulnya disampaikan oleh Ustadz Abdullah Ridho itu luar biasa. Itu sudah intinya materi hari ini, Ustadz. Jadi kita lanjut enggak, Bunda? Ayo. Nyon Sewu, saya catati tadi yang panjenengan ngendikan ya Ustadz Abdullah Ridho. Penting banget. Bunda, hari ini mungkin kita enggak terlalu lama ya, enggak sampai jam 3. Biasanya kan saya matur sampai jam 3 ya Bu ya. Ya ini agak singkat ya waktunya. Sehat semua? Alhamdulillah. Masih semangat jadi orang tua? Selalu semangat. Oh alhamdulillah, alhamdulillah itu yang saya tunggu ya Ustadz Ridho ya. Semangat ya Bun. Kalau sendirian ya gak semangat Mbak Derni, harusnya ya ada ayahnya. Ya nanti di rumah ya. Di rumah ditanya, ya, jenengan tuh masih semangat gak jadi orang tua gitu ya Bu ya? Karena luar biasa, tadi yang disampaikan Ustadz Abdullah itu luar biasa. Baik ayah bunda, alhamdulillah sebelumnya saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, mohon maaf lahir batin. Jadi sekali lagi kalau saya masuk ke ruangan ini, masuk ke kompleks KB TK Ya Bunaya dan SD Lukman Hakim, itu saya selalu bernostalgia. Sekali lagi saya matur sangat terima kasih jazakillah khairan katsir kepada para ustadz-ustazah yang dari beliau-beliau ini, anak-anak kami 3 orang itu semua alumni SD Muhammadiyah, SD Lukman Hakim. SD Lukman Hakim. Waktu itu TK-nya memang tidak di sini karena kami pindahan. Jadi sekali lagi ayah bunda, panjenengan sudah bersinergi dengan lembaga pendidikan yang tepat. Ini bukan pesan sponsor ya, bukan. Karena kami bersinergi dengan teman-teman di SD Lukman Hakim ini sejak dulu ya, Pak Mifti mungkin yang lama ya, atau Ustadz Ridho sudah lama juga kayaknya ya. Tapi wajahnya beliau itu awet muda, para ustadz-ustazah ini ya Allah. Ya, jadi sekali lagi panjenengan sudah bersinergi dengan lembaga pendidikan yang tepat, ayah bunda ya. Kita buka dulu dengan, jadi Nyun Sewu, hari ini saya akan lebih banyak tanya
ke panjenengan, pertanyaannya sangat mendasar. Tadi pertanyaan saya, masih semangat jadi orang tua? Oh ya. Baik. Bapak-bapak diem dulu. Suaranya tanpa mic sudah kenceng. Bunda, masih? Enggak capek? Oh capek, iya capek fisik biasa lah ya. Oh baik, masih semangat. Ya itu pertanyaan pertama. Berikutnya, Ustazah Aun. Nah satu dulu Ustazah. Ya, nah ini pertanyaan krusial. Dan saya berdiri pareng ya. Ayah bunda, saya pengen tanya tuh begini, seberapa penting ya kehadiran anak-anak dalam keluarga kita? Jawabannya baik, pilihannya, optionnya begini, B aja. Ini tolong dijawab dari hati ya, dari hati, tolong dipikirkan lagi. Apa ya pentingnya anak-anak dalam keluarga kita itu ya? Jawaban A, B aja, biasa aja. Jawaban B, penting. Jawaban C, penting bingit, penting banget. Baik, boleh. Jawaban ini disimpan dalam hati. Nanti kita cocokkan dengan tindakan kita sehari-hari ya. Baik. Saya tidak akan tanya satu persatu. Ibu jawab apa? Ayah jawab apa? Enggak. Simpen dalam hati, tapi jangan dalam-dalam ya. Yang hati ini. Boleh kok jawab B aja lah. Anak saya soalnya 5. Jadi ya B aja. Nggak penting-penting banget. Itu boleh, terserah jawabannya. Baik, boleh Ustazah Aun yang kedua. Nah ini, kalau jawabannya yang A, biasa aja, boleh tidak dilanjutkan menjawab pertanyaan. Tapi kalau jawabannya, jika jawabannya adalah penting atau penting banget, hal apa saja yang sudah kita pelajari untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. Saya tadi itu sampai saya catat tulis apa yang disampaikan Ustadz Abdullah Ridho. Jadi membangun sinergi, yang pertama niat yang kuat. Ayah bunda, kalau jawabannya penting atau penting banget, niat memenuhi kebutuhan mereka seberapa ya? Niatnya, pilihannya sama. A, B aja. B, niat. Ya, saya niat. Yang C niat banget. Jadi ini pertanyaan, mohon nanti mungkin kalau panjenengan agak slow, kan ayah bunda ini sibuk banget ya, sibuk banget. Nah nanti ambil waktu 5 menit, habis sholat lah, sholat zuhur nanti mungkin panjenengan boleh diam sambil berpikir. Pertanyaannya Mbak Dery tadi itu gimana ya jawabannya, kok saya lupa. Saya jawab penting tapi kok ternyata sehari-hari saya itu B aja kalau anak-anak. Jadi monggo di. Nah yang ketiga, boleh Ustazah Aun, yang ketiga pertanyaannya ini. Seberapa lama, kan karena kita ini sibuk, jadi seringkali memang hanya waktu-waktu sedikit yang untuk anak-anak kita. Tetapi yang sedikit ini berkualitas atau tidak. Nah, monggo nanti dijawab ya Bun. Quality time kita per hari yang kita sediakan untuk anak-anak itu berapa? Kok hanya Bun ya? Pak Dani nggak adil. Yang ditanya kok hanya bundanya yang punya quality time. Ayah kayak gimana? Saya itu Mbak Deni, dari melek mata pagi sampai tidur lagi, itu quality time saya buat anak-anak. Lah kok masih dipertanyakan? Kok masih hanya Bun tadi loh? Gimana ya Bun gitu? Sepeda motor saya jangan digembosi ya Bunda. Kok ayah nggak ditanya gitu loh? Saya seringkali memang matur ke para pengambil keputusan di
TK di PAUD itu mari sekali-sekali ayah ya yang rawuh, khusus hari itu ayah gitu. Kalau bunda ini sudah biasa ya sekojangan. Baik, 3 ini sudah dijawab dalam hati, bunda, ayah, sudah ya? Ya. Nah yang ini saya pernah tanya di pertemuan sebelumnya. Dari yang 3 tadi pertanyaan sudah dijawab, lebih sulit mana? Jadi anak atau jadi orang tua? Kalau yang ini saya boleh loh, ada yang jawab jadi anak atau jadi orang. Kalau nah yang bilang lebih sulit jadi orang tua boleh angkat tangan. Oh, berarti sepakat lebih sulit jadi anak ya. Walah ya Allah, alhamdulillah anak-anak kita ini rupanya. Kenapa Bu kok lebih sulit jadi anak? Boleh tanya, ada jawaban. Menyesuaikan dengan kondisi orang tuanya. Oh ya. Kayak saya Bu, jawabannya itu menjiwai benar ya kan? Bapak Ibu setuju ya? Lebih sulit jadi anak karena anak itu, Ibu terima kasih jawabannya. Karena anak itu harus menyesuaikan dengan kehendak orang tua. Kayaknya itu pengalaman kita pribadi ya Bu. Apakah kita akan membiarkan anak-anak kita seperti itu ya Bu? Saya baru ingat tadi yang saya ingin sampaikan juga. Saat kemarin itu bermaaf-maafan ayah bunda, pasti kalau itu ada orang tua kita, ada nenek, kita mohon maaf ke nenek, sungkem. Ke orang tua alhamdulillah masih ketika orang tua masih sehat kita sungkem mohon maaf ke orang tua. Anak ke kita. Pertanyaan yang berikutnya, sudahkah kita kemarin sempat minta maaf kepada anak-anak kita? Sudah ya Bu ya? Baik. Yang ngangguk 3-4 orang. Yang lain sudah maaf, minta maaf? Iya, alhamdulillah. Oh iya Pak Mifti nanti mohon maaf sama anaknya. Tadi saya mau berangkat ke sini tuh Ibu, ayah, saya kirim. Nah hari ini Ibu sharing tentang ini. Mohon maaf ya, kalau nanti teori yang Ibu sharekan ke ayah bunda dia bunaya itu nggak sesuai prakteknya ke kalian. Ya saya minta maaf dulu Bu, nanti saya jargoni, bisa ujian gak bisa ngelakoni. Katanya ada yang jawab begini, ini anak saya yang paling kecil nih, perempuan, jawabnya gini, ya 11-14 lah Bu. Antara teori sama prakteknya, bukan 11-12 Bu, 11-14, berarti banyak melencengnya saya dari teori. Nah itu saya mohon maaf. Nah benar-benar bahwa memang lebih sulit jadi anak karena harus menyesuaikan dengan diri kita. Dan ketika mungkin nanti pun ada kata terlambat, kita minta maaf ke mereka karena mereka tidak bisa milih dilahirkan di orang tua yang bagaimana, tidak bisa milih. Kalau orang tuanya menganggap dia ini penting atau penting banget, alhamdulillah. Kalau ternyata orang tua yang dipilih untuk mengasuh, dititipi amanah Allah adalah orang-orang yang di luaran sana ya, bukan panjenengan, menganggap anak-anak itu adalah B aja, biasa banget, itu yang kasihan. Jadi nyuwun sewu, mohon nanti pertanyaan ini kita pikir ulang, karena di luar sana itu banyak orang tua yang usahanya sampai sedemikian rupa untuk mendapatkan keturunan, begitu ya Bu ya. Ayah setuju ya? Nah ini tadi yang pertama, niat yang kuat. Setuju banget saya dengan apa yang disampaikan Ustadz Abdul Ridho, harus niat yang kuat. Yang berikutnya Ustazah, nah ini Bu, ayah, dalam pengasuhan sinerginya di usia dini ini ada banyak yang terlibat sebetulnya. Jadi ada lingkungan keluarga, ada lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, lingkungan masyarakat. Yang bawah itu faktor genetik ya, penalaran.
seiring berjalannya waktu, ayah bunda, ada satu lagi faktor di luar perkiraan kita waktu itu ya. Tapi Rasulullah itu sudah pernah ngendikan bahwa suatu saat, nanti kalau salah saya diingatkan ya Ustadz, kalau salah saya diingatkan ya. Ini yang saya baca, Rasulullah pernah ngendikan begini, nanti ada masanya di mana orang yang jauh serasa dekat, orang yang dekat berasa jauh. Nah itu ternyata muncul di teknologi. Contoh begini bun, yang sering saya diceritain oleh suami saya, bilang gini, ini anak usia 3 tahun jelas-jelas sakit, sedang diinfus. Nah ibu di sebelahnya, ini anak lagi bangun. Ibu di sebelahnya, tapi ibu dengan teknologi. Suami saya itu orangnya iseng, dia bilang gini, bu, ini sebetulnya sudah waktunya ganti infus. Kok ibu enggak panggil perawatnya? Oh iya ya, oh iya sudah lewat 10 menit. Oh sebentar. Gitu ibu sibuk apa ya? Iseng ya, iseng banget. Saya bilang nggak ada kerjaan orang ini. Rupanya si ibu itu jawab, yang sana itu banyak banget notifikasinya masuk, Syafakillah. Jawabin notification 1000 masuk, temennya banyak kan. Wah sampai kelewatan ganti infus 10 menit. Bunda, ayah, itu aja yang bisa menjawab pertanyaan yang tadi ya, seberapa penting anak kita. Jadi terus ditanya gini, lanjutannya begini, Bu, coba tuh Ibu Persani, Bapak lepas ya infonya. Itu kebetulan alhamdulillah ayahnya juga pangerten ada di situ. Ini anak ini cuman gini aja. Jadi wajahnya itu, pandangannya itu kosong ya. Terus mungkin ngelihat kanan kok bapaknya sibuk, lihat kiri ibunya sibuk. Terus kalau ketika ditanya, lu ini lu jawab, saya ngerespon doa teman saya, Syafakillah untuk putranya gitu. Oh iya bagus berdoa. Tetapi ini anak kalau kekurangan infus, nah seperti itu. Maka tadi yang saya, teknologi itu kembali lagi seberapa penting. Jadi dari gambar ini saja sebetulnya peran keluarga ini seberapa besar dalam mempengaruhi perkembangan moral dan spiritual anak kita. Pertanyaan berikutnya begini, boleh dijawab ya Bu, ayah boleh dijawab. Ketika masih bayi sampai usia 2 tahun, anak-anak kita ini, karena alhamdulillah lingkungan kita ini ya, spiritualitasnya mudah-mudahan tinggi banget. Jadi anak kita itu panjenengan perdengarkan murojaahnya siapa, suara siapa, masih ingat? Apakah Imam Sudais ataukah siapa ya Pak ya? Siapa Pak? Iya. Iya kan banyak, siapa Bu? Nah, apakah diperdengarkan suara-suara imam-imam itu yang memang merdu, atau diperdengarkan suara ayah dan bunda sendiri? Maka nanti hubungannya ternyata panjang. Jadi ada di buku ini, Belajar Cerdas Berbasiskan Otak. Kalau ada pertanyaan begini biasanya, Mbak Derni, kenapa ya anak saya itu kalau saya nasehati sulit banget, nggak mau dengar. Ketika saya belajar ulang, terus kemudian nanti panjenengan bisa dengarkan Dokter Asia ya. Dokter Asia juga menyampaikan seperti itu. Kenapa anak-anak itu kalau kita nasehati
kok agak sulit manut, karena yang sering diperdengarkan masa kecilnya bukan suara kita. Gitu loh. Saya baru, oh gitu ya. Jadi alasannya begini, saya sangat menerima ya. Saya pun juga ya, saya dulu belum ngerti yang begini-begini. Jadi suara ayah sama bunda itu kompatibel dengan telinga anak dan hati anak. Padahal kan kita bilang gini, saya tartilnya belum bagus. Wah, kalau yang di sini-sini ya pasti sudah bagus lah. Makhorijul hurufnya kacau. Kalau itu kan pasti jelas. Beliau-beliau para imam Masjid Nabawi dan Mekah itu kan bagus suaranya. Atau banyak ya di kita itu Hafiz-Hafizah itu. Saya kemarin baru tahu salah satu teman itu putranya umur 1,5 tahun, di sebelahnya tuh diperdengarkan handphone, ya murojaah bagus banget memang. Terus baru saya bilang, ini loh, ternyata yang paling bisa diterima oleh telinga dan hati anak kita di awal-awal itu adalah suara kita. Ibu nggak usah minder berarti ya. Nggak usah minder. Aduh, suaraku kacau. Oh, kalau memungkinkan olah vokal nggak apa-apa, Bu. Jadi seperti itu. Itu termasuk quality time. 5-10 menit diperdengarkan suara kita sendiri. Banyak manfaatnya. Yang pasti anak jauh dari radiasi ya. Terus jantungnya pun itu akan seirama dengan suara kita. Baik, boleh dilanjut Ustazah. Oh ya, ini saya hanya sampaikan, Ibu, kalau memang kita ini, ayah, kalau memang kita ini benar-benar memandang penting anak-anak itu, kembali lagi apa yang sudah kita persiapkan untuk mereka. Yang kita bilang sinergi sekali lagi antara keluarga, sekolah, dan sekarang itu teknologi. Kita hitung-hitungan 24 jam. Anak-anak di sekolah ini berapa jam? Ustazah berapa jam? Dari jam 7 sampai jam 11. Jam 7 sampai jam 11, 4 jam. Istirahat sebentar, istirahat 3 jam, 4 jam lah ya. Nanti sore anak-anak ngaji ya. Ngaji 1 jam. Sudah 4-8 jam. Terus kemudian pulang. Nah, jeda pulang ini anak-anak kita titipkan ke siapa? Itu yang paling penting. Jadi kembali lagi yang namanya sinergi itu antara yang tadi saya bilang sekolah, keluarga terutama, dan yang sekarang saya bilang teknologi. Ibu, ayah, monggo dihitung lagi nanti di rumah. Jangan-jangan anak kita ini selama 6 jam yang kosong dalam pengasuhan teknologi. Karena kembali lagi yang namanya teknologi itu tidak bisa masuk ke 4 hal yang tadi disampaikan Ustadz Ridho. Niat, kita udah niat nih. Yang kedua harus diupayakan semaksimal mungkin. Nah, semaksimal mungkin yang seperti apa? Saya ulang, nanti kalau panjenengan kondur, disempatkan waktu. Kalau sudah umur 4 tahun nggak mau, Mbak Deni, kita ngaji di dekatnya tambah apa toh mama, apa ya, salah semua gitu ya. Masalahnya pinteran anak kita ya, pinteran anak saya kalau tentang ngaji saya ini enggak. Nah, ini yang saya pengen garis bawahi juga. Ibu tahu enggak? Ayah tahu enggak kurikulumnya KB sama TK ya Bunaya? Ini masalahnya beliau-beliau ini pengurus semua ya. Mungkin tahu ya. Nah, ibu-ibu perso ya kurikulum di sini. Perso enggak, Bu? Baik, oh ada bukunya Bu ya? Nah, alhamdulillah. Jadi kalau boleh saya saran, saya usul, ternyata
apa yang ada di buku panduan itu kita juga lakukan di rumah. Karena hanya 4 jam di sini, contoh paling gampang. Saya pun alami ya Bu, saya itu sering diingatkan. Jadi memang benar-benar sebenarnya saya belajar Islam ini justru dari anak-anak yang sekolah di sini. Sok sibuk kan Bu ya, saya sok sibuk banget orangnya. Wah, nanti pagi nyiapin sarapan mereka, terus nyuap. Nah, kadang-kadang nyuap saya bilang, aduh saya jam 8 harus pergi, harus keluar. Tanpa sadar, saya minum sambil berdiri. Itu saya. Itu biasanya anak saya, itu saya hadisnya nggak hafal ya, dia yang membacakan ke saya. Apa itu? Ya minumnya tuh sambil duduk toh Bu. Oh iya, ini kebo nyusu butir ya. Saya pikir nggak apa-apalah untuk kebaikan. Yang paling dihafal oleh mereka itu hadis tentang marah. Iya, bisa kompak gitu loh Bu. Tiga-tiganya itu. Anak-anak ini pasti ingat ini. Janganlah marah, apamu bagimu surga. Wah itu kayaknya saya nggak hafal, tapi dia kalau saya agak bilang ayo tuh cepet tuh begini itu kompak tiga-tiganya langsung. Wah, nah saya pikir setelah itu kok saya banyak nggak tahu ya tentang kurikulum, tentang pembelajaran hal-hal terutama tentang keislaman. Jadi akhirnya saya mau tidak mau sedikit banyak saya belajar. Nah dari situ nyun sewu langsung aja Ustaz. Nah ini. Jadi dari situ akhirnya mohon izin, memang mau tidak mau kita harus tahu kurikulum apa yang diajarkan di sini. Diusahakan semaksimal mungkin. Tadi yang disampaikan beliau seperti itu. Nah ini ya Bunda, Ayah, ini yang perlu kita ketahui amat sangat tentang kognitif anak, tentang pola perkembangan cara berpikir mereka. Kalau ini memang mereka masih di rumah 0 sampai 2 tahun. Tadi disampaikan juga bahwa kenapa anak-anak itu egois, karena memang mereka di usia ini. Kita nggak bicarakan yang itu ya. Di usia 0 sampai 7 tahun, anak-anak kita di pendidikan usia dini memang mereka masih sangat egois, egosentris. Nah, ini yang perlu diketahui. Tetapi ketika kemudian ayah dan bunda ini masih melakukan tindakan-tindakan yang egois, berarti kita kira-kira seperti yang mana Bu? Ya, kadang-kadang itu kita masih ada di sini. Contoh misalnya lagi, ketika anak ini kesulitan untuk membaca, mereka sudah Asmaul Husna belum? Wah, aduh, tertampar saya pak. Anak-anak ini sudah Asmaul Husna. Terus mereka mengalami kesulitan sampai di Asmaul Husna yang nomor 25 misalnya. Anak-anak usia praoperasional itu tidak paham kita ini sedang melakukan apa. Contoh, ketika dia sedang menghafal Asmaul Husna, kita sedang melakukan transaksi online karena kita jualan online begitu ya. Terus dia bilang, Mama, Ayah, aku nggak hafal setelah ini. Kita pilih meletakkan handphone, kemudian menghadap dia, ayo Ayah sama Mama bantu. Atau kita jawab, sebentar ya Dek, pakai bahasa begini, sebentar ya Dek, ini transaksi jutaan rupiah. Pilih yang mana? Gak usah dijawab ya Bu, karena saya itu biasanya kayak gitu, sebentar toh. Ini masih penting ini. Nah itu yang egois, anak atau orang tua. Tadi cocok dengan lebih sulit jadi anak ya Bun. Nah di usia ini Bunda, anak-anak kita Ayah 2-7 tahun seolah-olah egois karena emang dia belum bisa memilih. Ini saat
untuk bersama-sama, atau ini saat untukku. Semua waktu itu untuk saya, perhatian untuk saya. Semua benda mainan itu untuk saya. Makanya kalau di sekolahan mereka caper ya bun, banget. Kalau ustazah yang ini masih sibuk, ini ke sana. Masalahnya kalau di rumah kan ya, kalau ayah nggak di rumah ya hanya kita ya bu ya. Siapa lagi yang dia caperi gitu kan ya. Tapi anak kita cuma 3 atau 5 lah maksudnya. Kalau di sekolah ustazah putranya berapa? Banyak lah. Bunda, jadi kita fokusnya di sini. Ayah, kita fokusnya di sini. Semaksimal mungkin upayanya, seperti tadi nomor 2, hal yang penting itu semaksimal mungkin. Kemudian boleh dilanjut. Nah ini, kenapa saya matur, anak-anak kita di PAUD di usia dini itu otaknya sudah 50% pembentukan. Dan dia butuh stimulasi yang maksimal. Teman-teman kita yang tadi kirim notifikasi di kita dan kita harus balas, itu sudah tidak ada perkembangan otak lagi. Mereka tidak kita jawab saat itu, tidak apa-apa. Nanti gelo toh Mbak Derni, nggak tak jawab. Ya minta maaf, gampang kok ya. Tapi anak kita tidak kita stimulasi di usia-usia ini, panjenengan persan ya, usia 2 sampai 5 tahun perkembangan fisik otak kita, anak-anak kita ini puncak. Ayah bunda saya itu benar-benar kadang agak emosional ya. Kalau lihat orang tua muda terutama. Ya di sini muda semua Mbak Denda, enggak di sini, yang di sana. Itu anaknya si libet di sekitarnya ini loh ya. Itu kok bisa cuek banget gitu ya. Dan nyon sewu saya matur, saya terima penitipan anak ya, yang sudah mulai agak bosen-bosen dikit gitu. Saya nanti share alamat ya Ustazah Aun, mari dititipkan ke saya 3 hari boleh. Pak Mifti, kenapa saya tidak jawabi ini chatnya Pak Mifti? Saya itu sibuk sama anak-anak. Kita ke rumah saya, karena di rumah saya sudah tidak ada anak ya bunda, ayah. Tidak lama mereka sama kita. Sudah toh, sabar ya. Sabar sampai ini TK kan? KB ya, KB kan? Usia 4 tahun, 3 tahun ya. Sabar, hanya 8 tahun lagi panjenengan bebas. Ya. Percaya aja sama saya. Ya, karena SMP sekarang kan sudah mulai banyak yang mondok begitu ya, maka Hidayatullah buka SMP SMA ya, Ustaz ya. Jadi kira-kira, nah ini saya memohon ke ayah bunda. Ini ayahnya nggak ada sih ya, nggak banyak. Bunda, ayah, sabar nggak? Kira-kira cuma 9 tahun lagi kok. Benar ya. Berusaha semaksimal mungkin. Niat yang kuat, diusahakan semaksimal mungkin. Saat ini, sementara ini di antara banyak hubungan yang kita jalin, ini saya sudah mulai kaca-kaca kalau sudah gini ya. Nanti panjenengan rasakan sepinya rumah dan gelo. Walah 9 tahun itu cuma sebentar, 8 tahun itu cuma sebentar. Sekarang aja seolah-olah kehidupan dunia kita itu penting banget ya. Anak kita sambi-sambi begitu. Tapi nanti panjenengan kalau sudah saatnya, apalagi mereka sudah mulai masuk pondok, itu kelengah-kelingu. Nah saat itu boleh panjenengan pegang handphone sehabis-habisnya. Lu anak saya masih ada 2 yang kecil, oh ya tambah lagi lah ya waktunya. Tapi akan ada masanya. Akan ada masanya. Jadi mumpung saat ini masih kita bisa bersinergi dengan banyak lembaga di sini dengan para ustadz ustazah, panjenengan
kita temani anak-anak kita ini. Capek Mbak Derni. Nah, yang capek boleh, beneran boleh. 2 hari deh ditaruh di tempat saya. Boleh kok. Nanti Mbak Derni bilang kemana-mana, enggak, saya kena kode etik ya. Enggak akan saya ceritakan, itu loh putranya Bu itu loh dititipkan saya 2 hari, enggak. Boleh, ini saya kemarin sempat terima anaknya adik saya, ponaan. Saya ngelihat kok kamu kayaknya bosen ya punya anak ini ya. Kerja seharian, nanti anaknya datang pegang handphone lagi. Terus anaknya mau tidur, dibiarin tidur sendiri, ya tidur ya. Main handphone lagi. Jadi saya culik, saya taruh sini seminggu. Bunda enggak apa-apa, ayah enggak apa-apa. Nanti kalau ketemu lagi lah panjenengan pasti ngerasa kehilangan. Biasanya kita tuh ngerasa sesuatu berarti kalau saat kehilangan. Saya itu kayak gitu. Ini isinya sehari-hari kadang nangis, anakku 3 kemana aja ya gitu. Seperti itu ya. Nah ini bunda, ayah, fisiknya sampai di usia 5 tahun itu sudah 50%. Kemudian nanti perkembangan intelektualnya sampai usia 12 yang seperti saya matur, SMP. Nah ini bun, 2-7 tahun memberikan dasar-dasar tauhid pada anak. Jadi memang itu contoh dan pembentukan karakternya di situ. Kalau di sekolahan diajarkan minum dengan duduk, di rumah contoh nyata ya kita minum dengan duduk. Kenapa seperti itu? Nanti ada tahapnya. Mendorong untuk bergerak melakukan sesuatu yang baik. Jadi kembali lagi, kalau di sekolah diajarkan akhlakul karimah, ya kita mencontohkan di rumah. Kalau anak-anak disuruh ngaji, kita minta mereka ngaji. Kira-kira ayah sama bunda kita ini bagaimana? Ya kita beri contoh mengaji. Boleh dilanjutkan Ustazah? Jadi ini kenapa di usia 0-2 tahun memang mereka banyak bergerak. Lanjut kita di usia 2-7 tahun. Lanjut saja Ustazah? Boleh. Nah ini memang kita di sini yang paling penting. Usia 2-7 tahun. Centering, egosentris. Kemudian berjalan menurut kehendak mereka. Tapi kalau kita beri contoh, itu mereka akan manut. Dilanjutkan Ustazah? Oh ya, lanjut aja, maaf. Centering. Nah ini, bunda ini ya, ayah ini. Pentingnya pada anak praoperasional usia 2-7 tahun adalah imitasi. Ustazah pernah diprotes anak-anak enggak? Contoh misalnya Ustazah Aun menganggur ini kayaknya pernah sering diprotes anak-anak. Ayo gimana kalau adab makan minum seperti apa? Duduk Ustazah, iya duduk ya Ustazah ya, iya. Tapi orang tua aku berdiri tuh, kalau mau masuk kamar mandi doanya hafal. Tapi anak-anak kadang-kadang masuk gitu aja. Sudah doa belum? Gitu. Hafal. Cuman aku kalau di rumah ya sudah masuk kamar mandi, keluar kamar mandi sudah aja gitu. Nah, biasanya protes gitu ya Ustazah. Aku di rumah nggak begitu-gitu banget gitu ya, nggak gitu-gitu amat. Kembali lagi imitasi. Anak-anak itu menirukan aktivitas, dia menyerap lebih kenceng lewat mata, kemudian mendengar dan meniru. Kalau kita yang bilang hanya kata-kata tanpa contoh biasanya lewat. Kemudian kesan mental. Kesan mental itu kembali lagi, kalau ada contoh konkret dan kita melakukannya dengan bahagia, itu yang akan lebih diserap oleh mereka. Seperti itu. Boleh dilanjut? Ya ini.
perkembangan yang perlu kita tahu itu adalah perkembangan cara berpikir mereka, kemudian dengan bahasa. Ayah bunda, saya sangat menggarisbawahi ketika mereka melakukan sesuatu, yang paling penting adalah kalau di sekolah, nah itulah bunda ayah, sebisa mungkin kita tuh mengamati apa sebetulnya yang ada di sekolahan dan dilakukan sehari-hari oleh para pendamping ustazah terhadap mereka. Kalau masih KB, masih TK, itu pasti menyenangkan. Makanya begitu mereka nanti masuk ke SD, nah nanti itu urusan kita dengan teman-teman para pendidik di SD. Kalau di KBTK itu mereka sangat nyaman banget. Nah kita orang tua, ini sinerginya tuh bisa loh sambil niru bagaimana sih anak-anak itu diperlakukan di sekolah. Ada enggak anak-anak yang lebih kerasan di sekolah daripada di rumah, Us? Enggak apa-apa, jujur aja. Oh iya. Gitu ya Ustadz ya. Nah itu ternyata memang karena di sekolah para pendidiknya menyambut mereka dengan sukacita. Sementara kita bilang tadi pendidik yang utama adalah keluarga. Nah kembali lagi ayah bunda, yang ketiga itu komitmen memang selamanya. Komitmen komitmen kita terhadap anak itu selamanya. Seperti itu. Boleh dilanjut Ustazah Aun? Nah, lanjut saja. Ya. Jadi nanti ini kalau panjenengan ngersakaken, salah satu upaya kita, salah satu yang penting untuk kita lakukan agar sinergi antara sekolah, orang tua, dan terutama teknologi saat ini kita yang menentukan. Kemudian kita lihat kembali kurikulumnya, di sekolah ini diajari apa. Kemudian termasuk adalah bagaimana para guru, para ustadz-ustazah ini mendampingi mereka di sekolah. Tadi saya ingin lanjutkan, kalau kita bisa tanda kutip meniru bagaimana pola para guru KBTK itu mengajar, mendidik, kemudian kita bawa ke rumah, ayah bunda jangan khawatir ketika mereka SD itu mereka tetap pengen pulang ke rumah kalau kita kembali lagi meniru para guru TK ini mendampingi mereka. Itu karena memang sebetulnya dasar anak-anak kita ini, terutama PAUD, anak-anak usia dini itu sangat peka terhadap apa yang kita lakukan terhadap mereka. Seperti itu ya. Jadi kita akan mungkin lebih banyak tanya jawab ya, Ustazah. Pesan saya tadi, mari kita mulai segala sesuatu dari diri kita. Suara kita seperti itu ya. Kita mendengarkan murojaah dari suara kita, kemudian kita beri contoh tindakan-tindakan di depan mereka, tidak hanya ucapan begitu. Kemudian yang ketiga, apa yang diajarkan di sekolah sebaiknya tetap itu yang kita berikan di rumah. Ditambah semuanya itu bisa terjadi kalau tadi 4 yang disampaikan Ustadz Abdul Ridho. Niat yang kuat ayah bunda, niat yang kuat, kemudian tadi disampaikan semaksimal mungkin. Kalau enggak penting-penting amat, ini yang benar-benar saya pengen di mana-mana ya, di mana-mana itu saat ini sedang, kalau kita boleh bilang gadget ini dua sisi pisau itu. Jadi kalau tidak penting-penting banget ya sudah, jangan kalau saya bilang ya prioritas tadi. Kemudian yang keempat komitmen selamanya, yang ketiga komitmen, yang keempat doa.
Dan yang penting lagi adalah silahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang krusial tadi. Jadi sampai mana sih kita sudah mendampingi mereka, sampai mana kita benar-benar mengupayakan semaksimal mungkin. Beberapa yang saya benar pengen ayah bunda baca itu ini, kenali watak anak, watak keluarga, anggota keluarga agar jiwa tenang ya. Sembari saya promo, kami itu punya komunitas kelas psikologi. Sudah berjalan 6 bulan, insya Allah nanti awal Juni kita mulai lagi setiap Jumat. Setiap Jumat selepas sholat Jumat kita bahas memang materi-materi untuk pengembangan diri sendiri terutama sebagai orang tua plus tumbuh kembang anak. Monggo kalau ayah bunda mau bergabung seperti itu. Mau tidak mau baca ya bunda, ayah. Mau tidak mau kita memang harus baca. Tapi kalau kayaknya nggak sempet banget, mari join. Hanya 2 jam. Setiap Jumat 2 minggu sekali 2 jam. Kita ngobrol, kita diskusi tentang tumbuh kembang anak. Nggak jauh-jauh, tempatnya di Diponegoro 88. Kemudian yang kedua ini belajar cerdas berbasis otak. Kalau panjenengan sekali lagi kayaknya, aduh Mbak Deni nggak sempet baca, ya nanti saya ceritani isinya. Saya ceritani. Daripada kita lagi nyesel, saya itu termasuk yang nyesel ya bunda, nyesel kok saya itu ngerti kayak gini-gini setelah anak saya masuk SD begitu. Dulu-dulunya nggak terlalu banyak belajar. Kemudian ini, saya selalu tanya, hipnoterapis paling handal itu siapa ya bunda? Iya, orang tua. Kalau tadi moderator menyampaikan, wah saya ini certified, itu cuman selembar kertas. Dan yang paling asli adalah kita orang tua nggak usah certified, anak itu sangat terhipnosis oleh kita. Apakah pembicaraan kita isinya bagus atau enggak? Nah itu yang kita perlu hati-hati. Salah satu agar mereka manut mendengarkan kita, paling gampang masuk ke pikiran bawah sadar mereka adalah membacakan dongeng. Daripada panjenengan bilang, adik harus percaya diri. Waduh, dia itu mikir apa ini percaya diri ya. Adik kalau lomba mewarnai, pilihan warnanya harus mantap, tegas. Ini apa lagi? Karena bahasanya mereka belum paham. Tapi kalau di sini ada dongeng-dongeng yang bagus banget. Misalnya tentang semangat, ada dongeng tentang semangat. Ibu pengen putra-putrinya percaya diri, boleh pakai dongeng ini. Atau yang bagus juga, yang pasti bagus adalah kisah tentang sahabat. Itu mau tentang semangat, mau tentang kejujuran, mau tentang percaya diri, itu ada semua di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah semua pertanyaan ayah bunda sudah terjawab ya. Karena ini juga masih ada masalah lagi soalnya. Saya sebagai moderator pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah bertanya dari apresiasinya untuk acara pada pagi hari ini. Dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Ibu Irawati yang telah memberikan materi pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dilanjutkan acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah Tabligh Akademia Bunaya Bojonegoro kepada Ustazah Siti Munawarah kepada waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil
kehadirat Allah SWT yang telah menurunkan rahmat, hidayah, karunia dan nikmatnya yang tak pernah kita hitung hingga pada hari ini. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara halal bihalal dan parenting pada hari ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan para penduduknya. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, perkenankan kami mewakili tim KB dan DKY Budaya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran ayah dan bunda dan ustadzah ahli drama, ada ustadzah Nifa, ustadzah Chandra, ustadzah Dania, ustadzah Dian, dulu juga pernah jadi tim KB DKY Budaya. Alhamdulillah beliau hari ini dapat hadir membersamai kita. Alhamdulillah matur suwun atas hadirannya pada acara silaturahmi dan halal bihalal. Acara ini kita gelar setiap tahun ya, karena ini merupakan kegiatan yang penting untuk menjalin silaturahmi dan bermanfaat bagi kita untuk saling memaafkan atas segala kesalahan dan keapaan. Semoga kebersamaan kita ini dapat terus terbina, ditingkatkan, serta silaturahmi masih tetap bisa berjalan dengan baik. Di waktu dan tempat yang istimewa ini, saya mewakili tim KB dan DKY Budaya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Tak lupa kepada panitia tim dari KB DKY Budaya yang sudah bekerja keras menyiapkan segala sesuatunya. Saya ucapkan banyak terima kasih sehingga acara ini bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya. Pada acara halal bihalal ini sekaligus dengan agenda parenting yang disampaikan oleh Bu Deni dengan tema pentingnya membangun karakter buah hati bersinergi sejak dini. Bagaimana tadi Bunda materinya? Semoga bermanfaat ya. Dan sebelumnya tadi ada